Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Suryo Koco sebagai perwakilan dari Kode Indonesia ya Pak ya, Koperasi Jasa Komunitas Indonesia, dan juga yang terhormat Pak Ali Rahmat mewakili dari pihak Isminu yang memang sudah bekerja sama dengan kami PT OSL Naja Indonesia. Jadi sebelum nanti kami masuk ke materi utama, izin kami mungkin memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi kami memang perusahaan yang bergerak di bidang human resource atau sumber daya manusia, khususnya di bidang pelatihan untuk bagi kandidat yang memang nanti akan bekerja atau magang ke negara tujuannya Jepang. Nah, di sini sebenarnya kami sudah bekerja sama cukup lama, seperti yang tadi disampaikan Pak Ali, bahwa kami sudah bekerja sama beberapa tahun ke belakang terkait program persiapan untuk pemagangan atau bekerja di Jepang. Jadi di sini sebenarnya ada sedikit privilege dari program yang memang secara normal kami jalankan dengan peserta dari umum. Yang membedakan dengan Hisminu adalah kita memberikan sebuah privilege di mana memang ada beberapa skema pembiayaan yang di dalamnya itu nanti memudahkan kandidat dalam rangka mempersiapkan atau ikut pelatihan. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang mungkin pernah tahu gitu ya, terkait dalam mengikuti sebuah program atau pelatihan biasanya itu dihadapkan dengan kondisi pembiayaan. Nah, di mana kami sebenarnya dari OSL Naja ini memiliki skema, yaitu skema dana talangan. Tentunya ini adalah skema yang memudahkan bagi kandidat dalam rangka keinginan mereka untuk bisa bekerja ke luar negeri atau bekerja di negara lain seperti itu, karena memang pembiayaan atau pelatihan ini cukup menjadi kendala. Jadi dari kami ada fasilitas dana talang dan ini bisa diajukan ketika nanti teman-teman dinyatakan lolos seleksi ataupun memang terpilih menjadi siswa yang memang mengikuti pelatihan di kami. Nah, sistem ini adalah sistem terkait pengajuan ya, tentunya nanti tidak mungkin antara satu kandidat dengan kandidat lain ini ada pembedaan. Jadi mungkin beberapa kandidat ketika nanti mengajukan dana talang, mungkin kandidat A dengan kandidat B ini ada perbedaan biaya, karena mungkin di kandidat A ini meminta mengajukan semuanya ditalangi, tapi mungkin di kandidat B merasa ada kemampuan gitu ya, jadi mungkin hanya sebagian yang meminta ditalangi. Jadi nanti sifatnya atau sifatnya adalah kondisional, tergantung dari kemampuan masing-masing kandidat seperti itu. Nanti mungkin secara lebih lengkap dari Mbak Alma akan menyampaikan materinya, tapi yang ingin kami sampaikan adalah di balik kemudahan yang kami berikan, tentunya ini adalah harus menjadi sebuah komitmen dari kandidat yang ingin bergabung nantinya tentunya, karena akan diberikan kemudahan atau privilege, tentunya komitmennya ini harus maksimal. Jadi dalam arti yang menginginkan privilege ini kan tentunya tidak hanya dari satu pihak gitu ya, dari Hisminu saja atau mungkin dari Kode. Tentunya dari masyarakat umum pun sangat ingin mendapatkan privilege ini, di mana mendapatkan dana talang yang memang bisa memudahkan. Nah, oleh sebab itu, komitmen peserta yang sudah masuk bergabung di program kami nantinya, kami harapkan sudah benar-benar memaksimalkan komitmennya. Jadi tidak ada nanti mungkin di tengah perjalanan mengundurkan diri, atau mungkin dari orang tua baru berjalan pelatihan dalam periode tertentu disuruh keluar oleh orang tuanya dan lain-lain. Ini harapannya tidak terjadi seperti itu. Jadi karena memang kami sangat mengharapkan komitmen dari peserta ini 100%. Jadi tidak setengah-setengah, karena memang bekerjanya ini berangkatnya ke Jepang ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bukan bekerja keluar daerah, tapi ini keluar negeri. Jadi kalau mentalnya tidak siap, komitmennya tidak 100%, ini biasanya umumnya banyak terjadi kendala di tengah-tengah perjalanan nantinya seperti itu. Jadi kami harapkan peserta yang nanti akan mengikuti program ini sudah mendapatkan komitmen dari diri sendiri maupun dari pihak keluarga seperti itu. Lalu kedua adalah di kami sendiri pun ada sistem di mana berlaku kemudahan di dalamnya, tentunya ada konsekuensinya. Jadi harapannya nanti di balik kemudahan yang diberikan,
ketika nanti di tengah jalan pesertanya ini ada sesuatu kendala, jadi harus siap juga dengan konsekuensinya. Jadi nanti ada beberapa konsekuensi yang mungkin nanti di dalam materi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Alma seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, sedikit ya tentang program yang ada di perusahaan kami gitu ya. Kami persiapkan supaya anak-anak atau kandidat nanti siap untuk berangkat atau bekerja di Jepang. Oleh sebab itu mungkin nanti silahkan disimak dulu. Mungkin nanti banyak pertanyaan muncul ketika sudah dijelaskan materinya gitu ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin izin Pak Suryo Koco di akhir sesi jika ada sesi tanya jawab mungkin nanti bisa memberikan gambaran lebih banyak lagi ketika nanti Bapak dan Ibu semua ada pertanyaan atau informasi yang belum terjelas. Mungkin itu dari saya pembuka. Mungkin lebih lanjut dari Mbak Alma, silahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Arnanto. Izin Pak Suryo Koco dan Pak Ali, saya akan share screen untuk PowerPoint-nya. Baik, sudah terlihat ya Pak ya untuk PPT-nya? Ya, sudah. Baik, selamat sore untuk yang terhormat Pak Suryo Koco dan tim Kode serta Pak Ali Rahmat dan tim Hismino. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait program kami yaitu program persiapan dan pelatihan kerja di Jepang melalui jalur Specified Skilled Worker atau SSW dan juga jalur pemagangan. Sebelum saya menjelaskan terkait perusahaan saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu Outsourcing Incorporation. Jadi PT OSN Jaya Indonesia kami berinduk kepada perusahaan di Jepang yaitu Outsourcing Incorporation yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Dan saat ini dipimpin oleh Pak Takayuki Yamazaki sebagai Representative Executive Officer dan juga Presiden. Untuk outsourcing sendiri sudah berdiri sejak tahun 1997 dan saat ini sudah memiliki banyak cabang dan tersebar di 38 negara serta ada 37 cabang juga di Jepang. Lalu berikutnya kami yaitu PT OSN Jaya Indonesia merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari Outsourcing Incorporation di Indonesia. Dan kami sendiri sudah berdiri dari tahun 95, sudah kurang lebih hampir 30 tahun berdiri di Indonesia. Untuk kantor pusat kami ada di Menara Astra, lantai 55 di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman. Lalu untuk kantor cabang sendiri kami tersebar di berbagai daerah, ada di Cikarang, Karawang, Bandung, dan Batam. Lalu untuk pusat pelatihan juga tersebar di area Jawa dan juga di beberapa area Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Saat ini kami dipimpin oleh Pak Yuya Ono dan saat ini kami juga memiliki jumlah karyawan lebih dari 2.700 karyawan termasuk 35 orang Jepang yang bekerja di perusahaan kami. Lalu tadi lokasi sudah sempat saya sebutkan untuk alamat kantor pusat yaitu di Menara Astra lantai 55 Jakarta Pusat. Lalu ada kantor cabang di Batam, Cikarang, Karawang, dan Bandung. Serta pusat pelatihan di Pulau Jawa tersebar di area Jakarta, Cikarang, Ponorogo, Depok, Bandung, Malang. Lalu ada di Garut dan juga di Semarang. Lalu di luar Pulau Jawa kami tersebar di Bali dan juga di Makassar. Berikutnya terkait surat perizinan, saat ini alhamdulillah kami sudah mengantungi 2 izin. Yang pertama kami sebagai pemegang izin untuk penyelenggaraan pemagangan yaitu Sending Organization. Dan yang kedua terkait P3MI, kami telah mengakuisisi PT Talent Indonesia Jaya sebagai pemegang izin untuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Jadi terkait perizinan sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah terdaftar secara legal di Indonesia. Lalu berikut ini adalah pencapaian kami dalam pengembangan SDM ke Jepang. Dapat dilihat di sini beberapa kali kami pernah diliput oleh media terkait pengembangan SDM. Di sini kami bekerja sama dengan berbagai instansi seperti universitas, lalu ada rumah sakit juga. Jadi untuk teman-teman atau bapak ibu yang masih meragukan misalkan, nah itu dapat di googling aja. Kami banyak diliput oleh beberapa media juga. Jadi sudah
banyak lumayan dikenal juga gitu dengan beberapa instansi. Lalu berikut adalah hasil dan juga rencana dalam pengiriman SDM ke Jepang sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Alhamdulillah kami sudah mengirimkan sejumlah 6.629 peserta ke Jepang dan akan bertambah terus di tahun ini serta di 2 tahun mendatang. Kami sudah merencanakan untuk pengiriman SDM di tahun ini bisa di angka 4.800 dan di tahun depan yaitu 2025 bisa di angka 6.800. Bahkan di tahun 2026 kami telah merencanakan untuk pengiriman 9.000 orang peserta ke Jepang di berbagai bidang berikut ini. Ada di otomotif, pengolahan makanan minuman, konstruksi, rawat lansia, lalu ada building cleaning atau pembersihan gedung, lalu ada perikanan, pertanian, logistik, dan juga hospitality. Berikutnya adalah peranan PT OSN Lajaya Indonesia, yaitu yang pertama kami berperan sebagai sending organization yang telah berizin, yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Lalu yang kedua, kami berperan juga dalam mengadakan sosialisasi program seperti yang sedang dilaksanakan saat ini. Lalu kami juga akan mengadakan tes seleksi awal bagi peserta yang menyatakan berminat. Setelah itu kami akan mengaturkan jadwal interview antara peserta yang lolos seleksi dengan user atau perusahaan dari Jepang. Lalu setelah itu kami akan memberikan pelatihan bahasa Jepang serta skill yang dibutuhkan sebelum berangkat ke Jepang. Setelah itu kami juga akan membantu mempersiapkan dokumen perizinan untuk berangkat ke Jepang. Dan pastinya kami akan selalu membimbing semua teman-teman yang berada di Jepang hingga kembali ke Indonesia. Jadi tidak akan dilepas begitu saja. Berikutnya adalah fasilitas yang kami miliki di training center kami. Pertama, adanya kelas pembelajaran, lalu ada pantry untuk area masak-memasak, dan berikutnya adalah lahan terbuka untuk berolahraga, ada asrama juga atau dormitory, ada area kantin, dan juga ruang pertemuan. Lalu untuk pengajar, kami memiliki saat ini 169 pengajar yang berasal dari Indonesia dan dengan latar belakang pendidikan bahasa Jepang, mulai dari lulusan bahasa Jepang hingga yang dulunya pernah bekerja di Jepang. Lalu kami juga memiliki 6 pengajar asli dari Jepang yang akan memberikan wawasan dan juga pemahaman mendalam tentang bahasa dan juga budaya Jepang yang otentik kepada para peserta nantinya. Lalu program kami pada dasarnya memiliki 2 tujuan program. Yang pertama adalah menguasai kemampuan bahasa Jepang minimal selevel N4 dengan disertai oleh sertifikasi JFT Basic ataupun JLPT. Izinkan saya menjelaskan untuk level bahasa Jepang itu sendiri terdiri dari 5 level. Yang pertama paling rendah adalah N5, lalu N4, N3, N2, dan N1. Nah, di sini kami memiliki tujuan untuk menguasai bahasa di level N4. Jadi levelnya adalah 2 dari bawah gitu. Tidak begitu sulit untuk dikuasai gitu. Lalu untuk yang kedua adalah menguasai kemampuan skill atau keterampilan sesuai sektor bidang yang dituju dan juga disertai dengan sertifikasi dari skill tersebut. Dan dua sertifikat ini yang nantinya akan diperlukan sebagai syarat mendapatkan visa kerja SSW. Berikut ini untuk persyaratan umum atau persyaratan standarnya ada 7. Yang pertama adalah merupakan lulusan dari SMA atau SMK sederajat, tidak ada batasan dari bidang apapun ya. Namun untuk bidang tertentu seperti perikanan tangkap, memang khusus dari pendidikan yang selinear yaitu khusus dari minimal SMK perikanan. Lalu tidak diperbolehkan dari paket C untuk persyaratan ini. Lalu yang kedua, usianya minimal di 18 tahun dan maksimal di 25 tahun. Untuk tinggi badan bagi peserta laki-laki minimal adalah 160 cm dan peserta perempuan minimal di 150 cm. Lalu yang keempat adalah BMI atau Body Mass Index-nya ideal atau perhitungan antara tinggi dan berat badannya harus ideal. Dan yang kelima, tidak bertato atau bekas tato dan juga tindik bagi pria.
Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Nantinya akan ada medical check-up untuk membuktikan. Dan yang terakhir, memiliki SKCK yang masih aktif. Lalu untuk persyaratan khusus yang merupakan tujuan dari program kami ada dua. Tadi yang pertama adalah sertifikat bahasa Jepang level N4 atau JFT Basic A2 dan juga sertifikat kemampuan bidang terkait atau sertifikat skill. Berikutnya adalah peluang persiapan kerja melalui skema SSW ada beberapa, ada 9 dan juga ini untuk pemagangan juga sekalian. Dan untuk SSW di sini ada bidang 1 sampai bidang 8. Lalu di bidang 9 ini khusus pemagangan, yaitu otomotif dan manufaktur. Untuk di bidang SSW, masa kontrak kerjanya adalah 5 tahun. Kalau di bidang pemagangan, kontraknya adalah 1 tahun sampai 1 tahun dan 3 tahun. Lalu untuk SSW hari dan jam kerjanya SSW dan pemagangan kurang lebih hari dan jam kerjanya sama seminggu 5 sampai 6 hari 8 jam per hari dengan istirahat 1 jam. Lalu untuk khusus bidang pertanian yaitu di bidang nomor 5 ini memiliki periode kerja yang pendek yaitu dalam 1 tahun biasanya hanya 6 sampai 7 bulan kerja saja. Sisanya biasanya akan dipulangkan ke Indonesia karena di bidang pertanian ini ada masa tanam dan tidak tanam gitu. Ketika musim salju atau musim dingin tidak bisa bercocok tanam, maka peserta akan dipulangkan terlebih dahulu ke Indonesia. Maka dari itu, untuk khusus bidang pertanian ini memiliki periode kerja yang pendek. Lalu untuk rentang gaji perkiraan di angka 10 hingga 20 juta per bulan. Ini nanti menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Lalu untuk alur proses seleksi di Selna Jaya itu pertama kami akan menjelaskan dulu terkait program dan peluang kerja kepada peserta. Jika nantinya peserta berminat, akan kami adakan wawancara awal dan juga tes. Untuk tes terdiri dari tes tulis dan juga tes fisik. Dan juga ada interview. Lalu ketika dinyatakan lolos dari seleksi awal, teman-teman peserta nantinya akan kami arahkan untuk medical check-up tahap pertama. Untuk medical check-up tahap pertama ini dapat dilakukan di klinik atau rumah sakit yang berrekan dengan kami dan setelah dinyatakan sehat juga akan lanjut ke penjelasan dan juga tanda tangan surat keikutsertaan program. Setelah itu jika sudah mengirimkan suratnya nantinya bisa dimulai untuk pendidikan persiapan kerja dan pemagangannya itu. Untuk belajar bahasa Jepang minimal 4 bulan prosesnya dan untuk belajar skillnya minimal 2 bulan prosesnya. Lalu setelah pembelajaran selesai, nanti akan ada sertifikasi atau ujian. Yang pertama bahasa Jepang untuk level N4 atau A2. Nantinya setelah ini lolos, akan lanjut mendapatkan sertifikat skill atau SSW. Jika kedua-duanya sudah didapatkan, maka teman-teman peserta nantinya akan bisa diikutkan job matching atau wawancara dengan perusahaan Jepang atau user. Jika sudah dinyatakan lolos dari job matching, selanjutnya akan lanjut ke medical check-up tahap kedua, yang mana lebih lengkap lagi untuk item pemeriksaan medikalnya, karena ini harus disesuaikan dengan permintaan dari imigrasi Jepang sebagai persyaratan untuk mengajukan visa. Lalu setelah dinyatakan sehat dari medical check-up yang kedua, nanti akan kami bantu untuk pengurusan dokumen terkait seperti paspor, visa, kontrak kerja, izin tinggal di Jepang, dan lain-lain. Lalu setelah itu ada medical check-up lagi yang ketiga. Untuk medical check-up yang ketiga ini hanya sebatas untuk mengkonfirmasi apakah peserta masih oke. Untuk TBC-nya apakah masih aman gitu ya atau tidak, karena saat ini di Jepang sudah terbebas dari TBC. Dan yang terakhir, step ke-12 adalah berangkat ke Jepang. Nanti juga akan kami bantu untuk proses keberangkatannya. Lalu berikut estimasi biaya yang dibutuhkan. Untuk total biaya pendidikan adalah Rp39.500.000 dan umumnya kami memang ada biaya uang muka yaitu DP Rp2 juta.
Untuk biaya ini 39,5 sudah meliputi 6 hal berikut ini yang tertera. Yang pertama adalah pendidikan dan juga pelatihan bahasa dan skill. Yang kedua, biaya asrama selama berlatih di training center. Lalu yang ketiga ada bahan makanan pokok. Jadi nanti akan kami support untuk beras sebanyak 5 kilogram per orangnya setiap bulan selama berlatih di asrama. Lalu ada untuk seragam, biaya manajemen dan juga pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen tadi ya seperti pengurusan paspor, lalu pengurusan kontrak kerja, pengurusan visa, pengurusan izin tinggal di Jepang atau COE, dan pengurusan dokumen-dokumen terkait lainnya. Lalu pada dasarnya biaya 39,5 ini belum termasuk 3 hal berikut ini, yaitu lauk pauk selama berlatih di training center, lalu biaya medical check-up 1, 2, dan 3, serta biaya tes bahasa dan juga skill atau SSW. Biaya ini belum termasuk karena memang harus dibayarkan kepada instansi terkait. Misalkan untuk medical check-up harus dibayarkan langsung kepada pihak klinik, lalu untuk bahasa, tes bahasa dan juga SSW ini memang harus dibayarkan kepada yang mengadakan ujiannya yaitu Japan Foundation. Namun kami memberikan kemudahan kepada teman-teman semua dengan skema atau opsi dana talangan tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Pak Arnanto untuk pembayaran menggunakan dana talang. Namun kami tetap membutuhkan komitmen dari para peserta nantinya, karena jika tidak memiliki komitmen akan ada konsekuensi terkait penalti, yaitu akan dihitung berdasarkan jam atau waktu yang sudah digunakan oleh teman-teman selama belajar di training center itu sudah berapa jam. Nah, nanti akan dihitung dari situ untuk konsekuensi penalti seperti itu. Lalu berikutnya adalah contoh simulasi dengan estimasi pendapatan terminimal di sini 13 juta per bulannya. Selama bekerja 5 tahun dalam program SSW, teman-teman peserta nantinya akan bisa mendapatkan tabungan di angka kurang lebih 400 jutaan. Dengan catatan di sini ada pengembalian dana pendidikan atau tadi ya skema dana talangan di tahun pertama. Jadi meskipun peserta nantinya ada tanggung jawab untuk pengembalian dana pendidikan sebesar 39.500.000 di tahun pertama, namun di tahun kedua dan sampai tahun kelima itu sudah tidak ada tanggungan lagi. Teman-teman bisa menabung sampai 405 juta nantinya. Seperti itu dengan rinciannya di tahun pertama tabungannya 51 juta karena kan ada pengembalian dana tadi, lalu di tahun kedua sampai tahun kelima karena sudah tidak ada tanggungan lagi, kira-kira bisa menabung di angka 88.500.000. Ini simulasi dengan estimasi pendapatan 13 juta. Namun jika memang nantinya pendapatannya lebih besar di atas ini atau di bawah ini nanti menyesuaikan. Seperti itu. Dan ini estimasi untuk selain peluang kerja di bidang pertanian yang jangka pendek. Seperti itu. Jadi walaupun ada cicilan dana talangan, peserta masih akan tetap bisa menabung di angka 400 jutaan. Seperti itu. Lalu berikut ini adalah testimoni dari peserta yang sudah berangkat ke Jepang, yang berfoto ada di bandara, lalu ada juga di depan kantor kami. Terima kasih Mbak Alma atas materinya. Jadi Bapak dan Ibu semua, kurang lebih seperti itu tadi materi yang kami sampaikan terkait program yang ada di kami, terkait pelatihan dan juga detailnya ya, maksudnya tahapan seperti apa, hingga nanti peluang-peluang kerjanya itu tadi juga sudah disampaikan. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.